Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Naura Nanda Karyanta. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Mariposa. Ini sebenarnya novel apa film sih ya? Ada juga kan film yang berjudul Mariposa. Nah, untuk selengkapnya simak video berikut ini. Novel Mariposa ini adalah novel remaja. Novel Mariposa ini adalah novel komedi remaja Indonesia karya Kak Lulu Hidayatul Fajriah. Kak Lulu ini berasal dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, dan novel ini telah terjual sebanyak 17.849 eksemplar. Lalu novel ini diadaptasi ke dalam sebuah film yang difilmkan oleh Fajar Bustami. Novel ini berjumlah 482 halaman dan tahun terbitnya itu pada tahun 2018. Novel Mariposa ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Natasha Kailovi yang biasanya itu dipanggil Aca. Aca ini sedang berusaha mendekati seorang pria, ya jatuh cinta lah biasa zaman SMA, yang bernama Iqbal. Iqbal itu seorang pemuda yang sangat ganteng, populer di kalangan SMA-nya tersebut. Dan Aca sangat jatuh cinta kepada Iqbal. Novel ini sangat cocok karena bergenre komedi dan juga romance. Sangat bagus untuk remaja yang sedang lagi fase jatuh cinta nih ya, bucin-bucinnya. Ini novel sangat bagus dibaca untuk remaja zaman sekarang. Selanjutnya Aca ini memperjuangkan Iqbal itu tidak gampang, karena Iqbal itu anaknya itu sedikit aneh dalam hal apa? Dia itu selalu fokus untuk sekolah gitu, tidak terlalu fokus ke cewek, selalu idaman lah ya Iqbal itu gitu. Iqbal juga sedikit risih kalau setiap didekati oleh Aca, tetapi Aca tidak bersikukuh. Aca selalu tetap mengejar memperjuangkan cintanya ke Iqbal. Tulus sekali ya Aca itu, sampai nih ya, Aca itu didekati oleh temannya yang bernama Juna. Juna ini juga sama pintarnya seperti Iqbal, tetapi Aca itu tidak tertarik. Aca itu tetap memilih Iqbal karena kayaknya sih bukan kayaknya, emang first love-nya ya. Aca semenjak sekolah di SMA itu, Aca itu sangat jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ke Iqbal. Kelanjutannya itu, setelah Aca sudah capek mengejar cintanya Iqbal, sudah capek cari perhatian ke Iqbal, tetapi Iqbal ini sebenarnya juga mencintai Aca. Iqbal pendam, tidak Iqbal sampaikan gitu, karena Iqbal hanya fokus ke sekolahnya. Sampai pada akhirnya, pada waktu Aca sudah capek, akhirnya Aca ditembak oleh temannya yang bernama Juna. Juna mengutarakan isi hatinya, dan karena Aca merasa capek dikejar oleh mengejar cinta Iqbal. Akhirnya Aca menerima untuk menjadi kekasih Juna, temannya. Pada saat itu Iqbal ini kan menyimpan rasanya ke Aca, memendam rasanya ke Aca. Tetapi waktu Juna menembak Aca, Iqbal di situ mencegah Aca agar tidak menerima cinta dari Juna. Aca kaget dong, kaget, bahagia, terus campur deh rasanya ya, gimana ya, sudah ngejar-ngejar cintanya, terus ditembak oleh teman, tetapi yang dikejar itu akhirnya mengungkapkan rasa juga. Waduh, pasti ada rasa senang, ada rasa bunga-bunga tuh dijadi satu.
Nah, sampai-sampai nih ya, akhirnya mereka berdua ini dekat, pacaran. Akhirnya sampai pada saat kelas 12 nih ya, Aca. Nah, sampai pada saat kelas 12 ini, mereka berdua ini memutuskan untuk Aca memutuskan untuk kuliah di dalam negeri, sedangkan Iqbal memutuskan kuliah di luar negeri. Otomatis dong mereka harus pisah. Nah, tetapi Iqbal akhirnya tidak memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Ya, meskipun Iqbal harus merayu kedua orang tuanya agar diperbolehkan kuliah di dalam negeri. Gitu ceritanya. Wah, ceritanya sedikit baper ya saya, bukan sedikit, sudah baper. Ya, ini kita ambil posisi baiknya lah ya tentang kesetiaan seseorang. Novel ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kekurangan dari novel ini ceritanya itu mudah ditebak ya, karena kita kan sudah melewati masa-masa SMA nih. Jadi ya kita tahu bagaimana rasanya dikejar oleh seseorang, akhirnya kita lulus sampai kita lulus gitu. Tetapi novel ini genre romansnya itu sangat baik, tidak ecek-ecek ya gitu. Sedangkan kelebihan dari novel ini tuh mudah dimengerti, bacaannya itu mudah dimengerti oleh pembaca, dan sedangkan kisahnya itu realita gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak lah ya anak pemuda zaman sekarang tuh yang sudah mengejar cinta seseorang, akhirnya seseorang itu juga mencintai dia gitu, menerima dia. Nah, tadi kan saya sudah sedikit menjelaskan tentang cerita yang ada di dalam novel ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam novel ini, baik itu unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tema dalam novel Mariposa ini, temanya tentang percintaan dan juga tentang persahabatan. Nah, tentang persahabatan nih, seperti dalam kutipan halaman 57 itu di situ Amanda itu merupakan sahabatnya Aca. Amanda itu selalu memperhatikan Aca dan selalu memberikan saran yang terbaik, karena Aca ini sahabat terbaiknya Amanda gitu. Tetapi Amanda juga sedikit menghela napas berat, geleng-geleng kepala karena melihat sikapnya Aca yang semakin tergila-gila karena Iqbal. Nah, sedangkan tema percintaan ini ada pada kutipan berikut. Cinta itu memang ajaib, seperti sebuah sihir dalam satu mantra yang dapat mengubah segalanya. Kepastian cinta bisa kamu dapatkan dengan memejamkan mata. Jika yang muncul pertama kali adalah sosoknya, berarti kamu memang mencintainya. Tidak semua rasa cinta berakhir seperti yang kita inginkan, dan menyukai seseorang yang sama sekali tak mengharapkan kehadiran kita memang sangat menyakitkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tokoh yang pertama yaitu Natasha Kailovi, yang sering dipanggil dengan Aca. Dia ini gadis SMA sangat cantik dari SMA Arwana, sangat periang, penuh ceria, dan juga berprestasi ya. Tetapi dalam percintaan dia ini sangat berjuang keras untuk mendapatkan hatinya Iqbal. Iqbal merupakan cinta pertamanya Aca. Seperti dalam kutipan berikut, Iqbal merupakan cowok satu camp olimpiade dengan Aca, yang merupakan cowok berwajah dingin tapi memiliki hati seperti malaikat. Aca merasa bahwa Iqbal adalah cinta pertamanya karena saat pertemuan pertama Aca langsung merasa jatuh cinta dengan Iqbal. Ia mengira Iqbal merupakan laki-laki yang berbeda dengan pria yang lain. Yang kedua yaitu Iqbal Guana Freddy. Nah, ini nih cowok yang sangat diincar oleh Aca. Ini cowok ini, Iqbal ini merupakan siswa di SMA Arwana juga. Ini juga merupakan teman satu camp olimpiade dengan Aca. Dia itu memiliki paras yang tampan dan memiliki otak yang sangat pintar sekali Iqbal ini dalam bidang studi fisika. Tapi Iqbal ini memiliki sifat yang cuek, dingin gitu, sedikit berbicara. Tetapi Iqbal ini juga orangnya sangat peduli dengan sekitar, cuek-cuek tapi peduli gitulah ya. Seperti dalam kutipan halaman 44 nih, Aca
ke dalam kelas Iqbal, berpasang-pasang mata menatapnya dan bisik-bisikan aneh terdengar di telinganya. Namun Aca tidak pernah mempedulikannya. Iqbal yang hanya mengeluarkan sedikit kata dan lalu tidak menjawab kembali pertanyaan Aca. Jadi Iqbal ini orangnya kalau berbicara itu sedikit, tetapi dia memang sangat pintar. Dan seperti dalam kutipan halaman 44 ini, Aca berbicara gini, pokoknya Aca bakalan terus bawain Iqbal kue coklat tiap hari. Lalu Iqbal ini cuma menjawab terserah gitu saja. Balas Iqbal malas. Kalau gitu Aca balik ke kelas dulu ya Bal, sampai jumpa nanti jam istirahat. Pada saat itu Iqbal hanya terdiam saja, tidak membalas perkataan Aca yang tadi. Bahkan Iqbal ini tidak memandang Aca sama sekali begitu. Nah, tokoh yang selanjutnya yaitu Juna. Juna ini cowok SMA, sekolah SMA Arwana. Juna ini menyukai Aca. Juna ini juga ketua OSIS yang merupakan siswa pintar dan juga tampan. Juna yang selalu bijak mengatasi permasalahan yang terjadi antara siswa SMA Arwana ini. Juna ini adalah siswa yang dihormati di sekolahnya karena selalu memberikan tauladan dan mampu menasihati teman-temannya. Seperti dalam kutipan halaman 181 dan 182 ini. Juna menundukkan Aca di kayu. Juna menundukkan Aca di kayu tuayang yang ada di sana. Wajah Juna terlihat berseri dan penuh semangat. Juna mengeluarkan sesuatu dari celananya, yaitu sebuah gantungan kunci sapi yang lucu. Lalu Juna meraih satu tangan Aca, menggenggamnya dengan erat dan menyampaikan perasaan kepada Aca. Ini kutipan halaman 181 dan 182. Nah, ini kata Juna ini buat lo. Aca ini sampai kebingungan gitu. Juna bawa Aca ke sini cuma mau ngasih ini gitu. Ya ampun Juna, di kelas juga bisa kan, kata Aca begitu. Juna ini menyukai Aca. Seperti kutipan ini. Gue tahu lo masih belum bisa buka hati lo buat gue. Gue juga tahu lo masih suka sama Iqbal. Tapi Ca, gue cinta banget sama lo. Gue sayang sama lo dan selalu ingin ada di sisi lo. Buat lo tersenyum gitu. Juna sampai Juna berani mengungkapkan hatinya ke Aca. Selanjutnya yaitu Amanda. Amanda ini sahabatnya Aca, sahabat dekatnya Aca, sahabat baiknya Aca. Amanda ini sahabat yang sangat posesif kepada Aca karena Amanda ini tidak mau melihat Acanya itu bersedih. Amanda selalu mensupport Aca sampai kapanpun itu, dimana itu, meskipun Aca ditolak jutaan kali oleh Iqbal. Dan Amanda ini adalah pacarnya Rian temannya Iqbal. Dan seperti dalam kutipan halaman 189 ini, Amanda menghela napas berat, tak mengerti dengan sikap sahabatnya ini, dan meledek menatap Aca dengan sinis. Aca yang hanya meneguk ludahnya dari perkataan Amanda yang sangat jelas bahwa gadis itu sedang marah besar. Gitu. Nah, dari kutipan di atas itu, betapa kesalnya Amanda yang selalu melihat Aca bersedih akibat kelakuan Iqbal. Amanda memang selalu memberikan saran yang terbaik untuk Aca, si sahabatnya itu, karena Aca ini juga anaknya keras kepala. Aca ini harus memperjuangkan cintanya Iqbal, harus mendapatkan cintanya Iqbal, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada Aryan. Aryan ini sahabat si Iqbal. Aryan ini merupakan kekasih Amanda sahabatnya Aca tadi. Mereka bertiga ini membuat geng yang disebut geng multinasional karena tempat kelahiran mereka ini berbeda negara gitu. Geng multinasional ini terdiri dari Iqbal, Aryan, sama Glenn. Glenn ini juga sahabat dari Aryan dan Iqbal gitu. Dalam kutipan halaman 192 dalam novel ini, terhitung 3 hari dalam kalender seorang Rian bahwa teman sebangkunya itu bersikap sangat aneh. Lebih tepatnya setelah kejadian di rooftop, bicara tidak nyambung, gusar sedikit, dan tiba-tiba uringan tidak jelas. Bukan seperti Iqbal yang Rian kenal. Nah, berdasarkan kutipan di atas, Rian sangat memperhatikan setiap harinya kakak Iqbal. Rian tahu bahwa sedang tidak ada yang beres dengan Iqbal 3 hari ini.
Rian juga tahu ini bukan masalah tentang sekolahnya ataupun tentang keluarga, dan ia sangat yakin bahwa masalah yang sedang Iqbal alami menyangkut tentang Aca. Jadi Rian ini sangat memperdulikan sahabatnya ya, yaitu Iqbal, sangat ya perhatianlah ke Iqbal. Selanjutnya yaitu Glenn Anggara. Glenn Anggara ini juga merupakan sahabat Iqbal. Glenn ini orangnya kaya. Dia ini rela mengasih uang yang banyak untuk membeli cireng yang bawa hati dan tidak mengharapkan kembalian. Baik sekali ya Glenn ini. Hobinya yaitu mengambil pulpen, tapi hobinya itu mengambil pulpen yang tertinggal kaya-kaya, tapi ya nggak apa-apa sih diambil untuk dikembalikan gitu. Glenn ini sering disebut Cinlok dengan teman sekelasnya yang bernama Siti. Glenn dijuluki sebagai Raja Semut yang gitu, karena yang ada di pikiran Glenn itu hanya cireng dan juga ballpoint gitu. Seperti kutipan halaman 244. Glenn dengan cepat mendekati Iqbal, ingin meminta penjelasan secara eksklusif. Glenn yang mulai aksinya berpose ala-ala wartawan, menjadi sepatu sisi kanannya sebagai mikrofon gitu. Dari kutipan di atas itu, Glenn mencoba mendapatkan jawaban dari Iqbal tentang hubungannya dengan Aca. Nah, Glenn ini juga anaknya kepo gitu ya, bukan kepo, ingin cepet-cepet tahu ke Iqbal, suka-suka menanyakan gitu. Nah, selanjutnya yaitu alur, unsur intrinsik alur. Dalam novel Mariposa ini menggunakan dua alur, alur maju dan juga alur mundur. Nah, alur mundur novel Mariposa ini awalnya itu pengarang itu mengawali cerita dari konflik, terus penyelesaian konflik, lalu diakhiri dengan menceritakan kembali latar belakang konflik tersebut. Seperti kutipan halaman 8. Aca tersenyum licik. Pasalnya cowok yang Aca ceritakan pada Amanda 2 minggu yang lalu merupakan cowok satu camp Olimpiade sama Aca. Cowok itu berwajah dingin tapi berhati malaikat, seperti itu. Bila dari kutipan di atas, Aca telah menceritakan sosok pria tersebut 2 minggu sebelum yang lalu. Ia bertemu dengan Iqbal. Jangan cerita dari kutipan di atas bisa memperhatikan kisah awal pertemuan Aca dengan Iqbal hingga mereka dipertemukan kembali di sekolah ini. Ini kutipan nomor 8. Nah, sedangkan alur majunya itu seperti kutipan pada halaman 257 itu. Gini, langit kota Jakarta semakin menghitam, menghalangi sang surya yang masih berusaha menerobos untuk memberikan cahayanya. Dalam hitungan tak sampai 1 menit, rintik demi rintik mulai berjatuhan membasahi kota metropolitan ini. Hujan turun tepat saat Aca dan Iqbal sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Iqbal pun meminggirkan motornya, segera mencari tempat teduh di depan toko bangunan yang memiliki parkiran yang cukup luas. Nah, dari kutipan di atas ini menceritakan cuaca yang terjadi pada hari itu sedang tidak mendukung. Pasalnya, karena turunnya hujan ketika Aca dan Iqbal sedang di jalan untuk pulang ke rumah, sehingga mereka berdua harus parkir di lahan toko bangunan. Nah, untuk unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang dari novel Mariposa ini, yaitu novel ini memiliki sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat atau orang ketiga yang maha tahu gitu. Seperti dalam kutipan halaman 277 begini, seperti ini. Kabar berita hubungan Aca dan Iqbal seketika menjadi perbincangan hangat seantero sekolah, mulai dari adik kelas 10 ke kelas 12 hingga geng arisan Mbak Wati pun ikut menggosipannya. Banyak yang merangek iri pada Aca karena ia bisa mendapatkan hati Iqbal yang sedari dulu susah untuk didekati siapapun. Banyak juga yang terkagum dengan keserasian Iqbal dan Aca. Bagaimana tidak, paras cantik Aca yang dapat membuat pria manapun takluk hanya dalam hitungan detik, dipadukan dengan ketampanan Iqbal yang sudah diuji oleh netizen dengan sertifikat cokan kelas kakap mantap. Nah, dilihat dari kutipan ini, Iqbal ini memiliki sifat yang dingin cuek dan juga sedikit berbicara, yang luluh dengan sosok Aca yang berparas cantik, terus yang dapat membuat Iqbal takut untuk mempelajarinya, sehingga netizen menjadi terheran-heran akan hal tersebut dan membuat banyak pertanyaan tentang hal itu. Nah, selanjutnya yaitu gaya bahasa dari novel ini menggunakan gaya bahasanya itu cukup dipahami dan juga sederhana dan juga ringan.
sehingga buat para pembaca novel ini sangat menikmati setiap lembaran cerita di dalamnya. Meski novel ini cukup tebal ya, nah nih, tetapi tidak akan membuat pembaca menjadi bosan gitu, karena gaya bahasanya ini mudah dipahami, dan juga gaya bahasanya ini gaya bahasa anak-anak zaman sekarang gitu. Dan ceritanya ini mengandung komedi yang membawa pembaca menjadi sedikit terhibur saat membacanya. Komedinya itu berasal dari dua temannya Iqbal, yaitu Rian dan Glenn. Mereka berdua ini sedikit kocak, sedikit lucu begitu di dalam novel ini menceritakan seperti itu. Nah, untuk unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat dari cerita ini yaitu belajar memperjuangkan dengan terus dan juga berusaha sampai keinginan kita tercapai. Jangan mudah putus asa dalam memperjuangkan sesuatu, karena setiap perjuangan yang dijalankan dengan niat dan sungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Nah, seperti dalam kisah perjuangan aja, memperjuangkan hatinya Iqbal yang sangat dingin, yang sangat cuek, sangat sedikit bicara, tetapi Aca ini terus berjuang demi cintanya Iqbal, demi mendapatkan sosok Iqbal. Karena ini ya, kodratnya wanita ini kan hanya menunggu, tetapi penulis ini itu menghempas kata-kata itu. Perempuan harus menunggu itu tidak ada dalam pemikiran Kak Lulu ini. Malah perempuan itu yang mengejar hatinya laki-laki seperti Aca. Asalkan kita sungguh-sungguh, pasti kita akan mendapatkannya, seperti Aca memperjuangkan cintanya Iqbal seperti itu. Nah, sekian review sekian review novel Mariposa Angkatan. Nah, sekian review novel Mariposa karya Kak Lulu HF ini yang terdiri dari 482 halaman. Novel ini sangat baik untuk kita baca ya, untuk ketika kita banyak waktu luang, kita bisa membaca novel ini. Atau kalian yang ingin merasakan sensasi deg-deg jedek gitu, itu saya sarankan membaca novel ini juga bisa untuk melatih jantung kalian gitu. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.